Pemirsa, sangat mengejutkan sekaligus disayangkan ketika benteng akhir peradilan Indonesia berhasil dijebol oleh para mafia. Tidak main-main, kali ini hakim yang katanya agung itulah yang justru tergiur menerima suap. Apa sebetulnya sebab seorang penegak hukum bisa jadi pelanggar hukum? Kita akan lihat datanya satu persatu, tetapi yang pertama kali saya mengajak Anda untuk kembali melihat kasus yang baru saja kemarin diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana ada dugaan korupsi atau dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan ini melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Bahwa dalam dugaan penerimaan dan juga pemberian suap dalam penanganan perkara di MA ini setidaknya ada 10 tersangka. Rinciannya adalah 6 orang ini sebagai penerima suap, termasuk di situ ada Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang jadi tersangka, dan 4 orang pemberi suap. 4 orang pemberi suap ini terdiri dari 2 pihak swasta dan juga 2 pihak pengacara. Dalam operasi tangkap tangan dilakukan di Semarang dan juga di Jakarta pada tanggal 21 dan 22 September 2022, KPK berhasil menyita barang bukti yaitu uang sebesar 205.000 dolar Singapura dan juga 50 juta rupiah dalam bentuk tunai. Nah, pemirsa, sementara salah satu pengacara yang juga berperan sebagai pemberi suap dalam kasus korupsi penanganan perkara Mahkamah Agung, Josep Parera, yang juga menjadi tersangka, mengakui moralitasnya sebagai pengacara ini terhitung rendah. Ia pun mengungkap penyebabnya. Kita simak bersama. Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Diungkap bahwa hampir di setiap aspek pengurusan kasus hukum ini selalu ada yang terjadi hal yang serupa, dan mungkin bisa jadi ini bisa merebak kemana-mana. Itu adalah pengakuan dari Josep Parera, pengacara yang memberikan uang sekaligus sudah dijadikan tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, saya juga mengajak Anda untuk melihat sebetulnya KPK ini juga sudah mengungkap begitu ya, dan juga melakukan menetapkan tersangka terhadap sejumlah hakim yang korup begitu ya. Jumlah kasusnya dari tahun ke tahun, pemirsa, kita lihat di sini di layar kita. Di tahun 2014 ada 2 orang hakim yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian di tahun 2015 dan 2017 masing-masing berjumlah 3 orang. Kemudian 2016 berjumlah 1 orang dan 2018 berjumlah 5 orang. Ini sangat miris ya, karena hakim selaku penegak hukum seharusnya, tetapi ternyata juga terlibat dalam kasus penerimaan suap. Kita akan lihat beberapa contoh namanya dan juga berapa nominalnya yang ia terima. Ini adalah kasus hakim yang terjerat kasus suap. Kita bisa lihat di sini, mungkin bisa di full screen saja supaya masyarakat juga bisa melihat secara detail. Ada nama-nama Kartini Marpaung, Praksono, Amir Fauzi, dan juga Mary Purba. Saya soroti yang Mary Purba, ini adalah hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Medan. Ini ia menerima suap sebesar 280.000 dolar Singapura dalam putusan untuk terdakwa Tamin Soekardi. Kemudian ada nama Kartini Marpaung, Praksono, Amir Fauzi, masing-masing juga dengan jabatannya sudah kita lihat di situ, dan kasusnya seperti apa. Ini adalah data-data yang kami himpun dari Litbang Media Indonesia. Kalau ini adalah kasus hakim yang terjerat suap, berikutnya adalah panitera yang juga terjerat kasus suap. Kita menuju ke slide berikutnya. Panitera yang terjerat kasus suap adalah Nur Hadi Abdurrahman. Pada saat ia tersandung kasus itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Total suap yang ia terima, kita lihat nominalnya 49,5 miliar rupiah.
Kemudian ada nama Rohadi, panitera pengganti PN Jakarta Utara, M. Ramadan, panitera pengganti PN Jaksel, masing-masing menerima suap 4,6 miliar untuk Rohadi dan juga suap 671 juta rupiah untuk M. Ramadan. Ternyata tidak bersih-bersih amat ya, sapu dalam tanda kutip yang seharusnya berfungsi untuk membersihkan kasus-kasus hukum ternyata juga tidak bersih-bersih amat begitu. Muncul sebuah pertanyaan, sebetulnya apa yang menjadi penyebab para hakim, kemudian ada panitera juga yang terlibat kasus korupsi, menerima suap. Ada beberapa hal yang berhasil kami rangkum di sini. Yang pertama adalah integritasnya rendah dari yang bersangkutan, baik itu oleh hakim maupun oleh pihak panitera itu sendiri. Kemudian penyebab berikutnya adalah pengawasan terhadap hakim institusi atau konstitusi ini belum efektif. Jadi pengawasan monitoringnya belum berjalan maksimal. Yang ketiga adalah proses perekrutan hakim konstitusi sering bermasalah. Nah, untuk poin yang terakhir ini, yang poinnya ada di tengah, proses perekrutan hakim konstitusi sering bermasalah. Ini saya soroti. Kenapa? Karena terungkapnya kasus Hakim Agung SD yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini sebetulnya mengingatkan kita pada peristiwa lobi toilet dalam tanda kutip yang diduga terjadi pada tahun 2013. Konon katanya Sudrajat ini dikabarkan melobi seorang anggota DPR RI saat itu di toilet DPR RI meminta agar meloloskan dirinya menjadi hakim agung. Ketika sudah mendapatkan laporan dari pihak masyarakat, Komisi Yudisial yang saat itu juga sudah menerima laporan, menginvestigasi laporan tersebut, tetapi endingnya akhirnya mengatakan tidak ada pembuktian soal lobi-lobi toilet. Sehingga Sudrajat Dimyati ini bisa dengan bebas melenggang menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait dengan dugaan penerimaan suap oleh para hakim dan juga oleh para panitera ini sebetulnya negara juga dirugikan, pemirsa. Kita lihat nominalnya dari tahun 2017. Kita lihat di situ secara sepintas memang untuk jumlahnya bertambah begitu ya di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2017 negara dirugikan 1,8 triliun, berkurang 0,7 triliun di tahun 2018, kemudian bertambah cukup signifikan di tahun 2019, bertambah lagi di tahun 2020 dan terakhir adalah di tahun 2021 kerugian negaranya mencapai 26,8 triliun rupiah. Indikasinya ketika nilai kerugian negara ini semakin bertambah, maka kasus dugaan suap pun ini juga semakin bertambah juga. Nah, ini adalah suatu hal yang wajib kita evaluasi bersama, wajib dilakukan introspeksi bersama-sama, pengawasan harus diperkuat, proses filtering dan juga seleksi hakim konstitusi ini juga harus lebih diperketat. Jangan sampai juga ada celah dalam proses pemilihan hakim agung, jangan sampai ada celah untuk proses dalam tanda kutip sogok menyogok di situ untuk memuluskan jalannya menjadi penegak hukum. Sementara demikian untuk fact check siang hari ini, Eva, saya kembalikan ke Anda.